Ya. bukan air pun. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa jangan start ekonomi jika kesehatan tidak terkendali. Beberapa hari kemudian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil atau menarik rem darurat PSBB total untuk DKI Jakarta, sama seperti awal pandemi. Tentu saja banyak yang berteriak, banyak yang bersukacita. Alangkah baiknya bahwa hal ini membuat angka corona di DKI Jakarta menjadi turun atau juga secara nasional. Tapi ada mengkhawatirkan efek domino seperti apa untuk masalah ekonomi terutama. Itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah ada di sini Dr. Faris. Selamat malam, assalamualaikum Dr. Faris, merupakan dokter spesialis paru. Sudah ada juga perwakilan dari Apindo di sini Pak Sutrisno Iwantono. Pak Iwan, selamat malam, assalamualaikum. Ya. Juga telah tersambung kita dengan anggota DPR DKI Jakarta. Sudah ada Mas Gembong. Selamat malam Mas Gembong. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga telah terhubung juga Pak Diki Budiman, merupakan epidemiolog Griffith University. Pak Diki, selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, Selamat mungkin malam, saya ke DPRD DKI Jakarta terlebih dahulu, karena saya ingin dengar suara dari DPRD DKI Jakarta. Kita juga tahu ketika PSBB total akan dilaksanakan hari Senin, pertanyaannya bagaimana implementasika, bisa tegas atau tidak, mengingat Pak Gembong bahwa PSBB yang sebelumnya di awal pandemi pun tidak efektif. Seperti apa? Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kami menyadari bahwa di Jakarta ini kalau boleh kita katakan sudah posisi lampu merah. Kami menyadari itu. Tetapi langkah terobosan yang diciptakan oleh Pak Anies, kalau saya ibaratkan seperti macan kertas. Gitu loh. Kenapa saya katakan macan kertas? Kebijakan-kebijakan selama ini dalam rangka penanganan COVID-19 baru sebatas hebat di atas kertas. Namun implementasi di lapangannya nol besar. Contoh paling sederhana. Urutan kita sampaikan. Pertama ketika PSBB total pertama kali dilaksanakan 1, 2, 3 itu tidak membawa efek yang begitu hebat karena memang pengawasan di lapangan tidak berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, PSBB transisi 1, 2, sampai 4 itu pun sama. Langkah yang diterapkan oleh Pak Anies setiap kali membuat pergub, namun implementasi di lapangan nol besar. Nah ini yang selalu kami sampaikan. Kalau sekarang ujungnya Pak Anies mau kembali kepada PSBB total, pertanyaannya apakah ada jaminan Pak Anies mampu menurunkan penyebaran COVID-19 itu dengan penerapan PSBB total itu sepanjang cara-cara masih sama seperti yang dilakukan mulai dari PSBB pertama sampai dengan PSBB transisi itu. Kalau langkahnya masih seperti itu, saya masih punya keyakinan bahwa itu tidak akan berdampak yang signifikan. Maka langkah berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah seharusnya Pak Anies membuat gerakan membuat disiplin masyarakat Jakarta untuk sadar bahwa COVID-19 itu berbahaya. Karena berbahaya maka perlu ada kedisiplinan. Kedisiplinan perlu dibangun dari hati masyarakat Jakarta. Kalau itu sudah dibangun, insya Allah Mbak, itu akan mampu menekan penyebaran COVID-19 Oke, ditahan dulu Mas Gembong. Sekarang saya ke Pak Diki. Pak Diki sebagai epidemiolog Griffith University, bagaimana melihat bahwa DKI Jakarta, PSBB transisi, kini PSBB lagi, Pak Diki? Ini evaluasi sebelumnya saya setuju Pak Gembong bahwa evaluasi yang lalu PSBB itu memang tidak terlalu efektif karena banyak hal ya. Salah satunya adalah kurang aktifnya peran dari masyarakat. Namun saat ini data yang disajikan oleh Jakarta itu secara epidemiologi sudah valid dia untuk harus melakukan rem ini. Karena data itu sudah sangat jelas mengindikasikan potensi bahaya ini sudah genting. Genting karena data terakhir dalam sebulan terakhir ini angka kematian total itu 5.000 loh. 5.000 itu total antara data yang kematian yang positif terkonfirmasi termasuk yang suspek dan juga probable. Nah ini 5.000 itu bukan angka kecil. Kedua yang paling bahaya adalah yang akan berpotensi meningkatkan kematian adalah data dari rumah sakit online, data dari Persi, data dari juga civil society menunjukkan bahwa rumah sakit ini tingkat huniannya terutama untuk tempat tidur isolasi ini sudah sangat melebihi dari apa yang dibataskan oleh katakan WHO dan juga standar yang diterapkan. Nah ini berpotensi akan meningkatkan kematian karena pada gilirannya akan ada pilihan mana dokter itu harus memilih mana yang akan harus diterapi atau diberikan perawatan. Mas Gembong, ada saran lain selain PSBB total karena vaskesnya terbatas, itu fakta, bagaimana ini Mas Gembong? Begini, PSBB apapun namanya, ujungnya adalah membangun kedisiplinan masyarakat kan. Mau PSBB normal, PSBB total, kalau Pemprov belum mampu membangun kesadaran masyarakat,
ini juga akan sulit. Maka sebetulnya langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana kita jadikan gerakan gitu loh Mbak. Itu Pemprov ini harus menjadi pelopor membangun gerakan disiplin penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kalau itu sudah dimulai dari masing-masing individu dan menjadi gerakan bersama-sama di tengah masyarakat, saya punya keyakinan maka ini terapi yang paling baik untuk warga Jakarta, khususnya dalam menghadapi COVID-19 itu. Oke. Karena memang kita sudah menyadari bahwa Jakarta memang sudah lampu merah, saya sepakat itu. Tetapi langkahnya harus menjadi gerakan untuk membangun kedisiplinan itu. Gitu, Mas Gembong mengatakan bahwa PSBB dilakukan pun belum bisa menciptakan kepatuhan di masyarakat. Mungkin ini pertanyaan ke Pak Diki, Pak. Ini bagaimana kalau misalnya ketika nanti per Senin DKI Jakarta mengambil opsi ini, masyarakat juga tidak patuh, seperti apa? Jadi memang ini pada saat ini sekali lagi kita berperang atau berpacu dengan kecepatan ya. Kalau kita menunggu itu akan sangat lama. Perubahan perilaku itu paling cepat tuh 1 bulan ya, 1 bulan dan sampai 3 bulan. Nah, kita dalam situasi krisis di mana kecepatan untuk mengurangi mengurangi beban di rumah sakit ini tidak bisa ditunda lagi. Jadi kita harus mengambil rem ini dalam rangka untuk menyelamatkan masyarakat yang nantinya akan membutuhkan layanan kesehatan, dan kita harus lakukan itu. Saat ini saya tidak melihat opsi lain untuk Jakarta. Namun harus dilakukan berbarengan dengan wilayah sekitarnya, tidak bisa hanya Jakarta saja. Kemudian kaitan dengan masalah informasi kepahaman masyarakat ini juga saya melihat sekali lagi dalam kondisi seperti genting ini pun ada perbedaan di tingkat pejabat publik. Ada menteri ini mengatakan bahwa rumah sakit tidak penuh, padahal data di rumah sakitnya sendiri yang berasal dari pemerintah menunjukkan itu. Ini sangat berbahaya ya, karena kita dalam situasi genting ini harus ada koordinasi, ada kolaborasi pusat, daerah, termasuk bagaimana nanti masyarakat melihat bahwa ini para pejabatnya juga berbeda pandangan, dan yang harus kita pegang sekali lagi adalah data ya. Data valid ini sudah jelas mengindikasikan kita harus mengambil rem dulu. Nanti selama PSBB ini tentu tidak ada kegiatan apa-apa. Ini yang disarankan Pak Gembong itu sudah dilakukan ketika pelaksanaan PSBB ini. Baik, Pak Diki, epidemiolog Griffith University, terima kasih atas waktunya ini memberikan masukan dalam dialog kita pada malam hari ini. Nanti juga saya akan bertanya kepada Dr. Faris, bahkan juga Pak Iwan, yang paling dikhawatirkan ketika PSBB akan dilakukan lagi untuk DKI Jakarta, sektor ekonomi. Apalagi sebelumnya sempat berjalan sedikit normal, sekarang ditarik lagi rem tersebut. Kita kembali ke PSBB. Bagaimana kemudian efeknya? Mengingat Menteri mengatakan bahwa ya 50% lah, jangan semuanya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.